Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Febiola dengan NIM 221933046 dari kelompok 30 Perancangan Teknik Industri 2025. Dalam video ini saya akan membahas mengenai metode silver mill. Metode silver mill itu adalah salah satu metode loading yang digunakan pada penentuan ukuran lot. Metode silver mill adalah teknik penentuan ukuran lot yang dikembangkan oleh Edward Silver dan Heartland Mill. Metode ini menggunakan pendekatan periode biaya atau cost per period untuk menentukan berapa banyak periode kebutuhan yang sebaiknya digabungkan ke dalam satu kali pemesanan. Dalam perhitungan ini terdapat data given, yaitu data biaya bought item dan data biaya manufakturan item, di mana di sini ada data biaya untuk biaya pesan. Untuk bought item itu sebesar 420.000 dan biaya simpan untuk bought item itu sebesar Rp200 dan data biaya untuk manufakturan item itu biaya pesannya sebesar 18.000 dan biaya simpannya adalah Rp10. Selanjutnya kita melakukan perhitungan silverware, di mana berikut adalah tabel yang dibutuhkan dalam perhitungannya, yaitu periode, ada periode simpan, cakupan periode, kebutuhan per periode, kebutuhan kumulatif, biaya simpan, biaya pesan, total cost, dan total cost periode. Di sini kita akan melakukan perhitungan untuk komponen baut 4x12 yang merupakan komponen baut item dengan lead time-nya 2 periode dengan perhitungan periode dilakukan pada periode ke-37 sampai periode ke-48. Di sini sudah ada nilai pada gross requirement untuk setiap periodenya. Langsung saja kita lakukan perhitungan pada periode ke-37 dengan periode simpannya adalah 0 dan cakupan periodenya 1. Kebutuhan periodenya adalah nilai gross requirement pada periode ke-37. Kebutuhan kumulatifnya adalah kebutuhan per periode pada periode ke-37. Untuk rumus biaya pesannya adalah kalian dari periode simpan dikali kebutuhan per periode dikali biaya simpan dari bought item. Artinya biaya pesan itu adalah nilai dari data given tadi. Selanjutnya ada total cost, di mana total cost ini adalah penjumlahan dari biaya simpan ditambah biaya pesan. Ini ada total cost periodenya, yaitu total cost dibagi dengan cakupan periodenya. Selanjutnya kita lakukan penggabungan pemesanan untuk periode 37 dan periode ke-38 dengan periode simpannya ada 1, cakupan periodenya 2, dan kebutuhan per periodenya kita ambil pada periode ke-38. Untuk kebutuhan kumulatifnya kita jumlahkan kebutuhan kumulatif pada periode ke-37 dijumlahkan pada penggabungan kebutuhan per periode pada periode ke-37 dan 38. Untuk rumus biaya simpannya adalah biaya simpan pada periode ke-37 ditambah kali dengan periode simpan kali kebutuhan per periodenya kali dengan biaya simpannya. Kita tutup kurung. Biaya pesannya sama, kita kunci aja ini. Kita tarik ke bawah. Dan rumus total cost-nya sama, kita tarik aja ke bawah.
Untuk total cost periodenya juga sama, yaitu kita tarik aja ke bawah. Karena nilai pada total cost periode pada penggabungan periode 37 dan 38 nilainya lebih besar dari periode 37, maka tidak dilanjutkan penggabungan untuk periode selanjutnya. Maka perhitungan selanjutnya adalah periode ke-38. Dengan periode simpannya 0, sama pada periode 37 tadi, kebutuhan periodenya 1, kebutuhan periodenya kita ambil pada periode ke-38. Kebutuhan kumulatifnya itu kebutuhan per periode pada kebutuhan periode ke-38. Rumusnya adalah sama dengan periode pada 37 tadi, yaitu periode simpan dikali dengan kebutuhan kumulatif, kebutuhan per periodenya dikali dengan biaya simpannya. Ini kita tarik aja ke bawah. Aja ke bawah. Ya, kita lakukan penggabungan lagi dari periode 38 dan periode 39. Untuk biaya besarnya rumusnya sama, kita tarik ke bawah. Karena nilai pada periode 37, nilai total cost periodenya lebih kecil dari penggabungan periode 37 dan 38, maka kita pilih pada periode ke-37. Begitu juga untuk periode ke-38, karena nilainya lebih kecil total cost periodenya, kita pilih pada periode ke-38. Selanjutnya kita lihat pada periode 38 dan 39 nilainya naik dari periode pemesanan periode 38, maka tidak dilanjutkan untuk penggabungan pada periode selanjutnya. Selanjutnya periode 39.
Kita selesaikan sampai periode yang terakhir, itu periode 48. Terakhir, periode 48. Karena dilakukan perhitungan pada periode 48 karena penghubungan pada periode 47 dan 48 tadi nilainya lebih besar dari periode 47. Di sini kita pilih periode 47 karena nilainya lebih besar dari penggabungan dua periode. Begitu juga untuk periode 48 karena nilainya lebih kecil. Nah, kita ambil pada periode 48. Setelah semua perhitungan untuk semua periode selesai dilakukan, maka kita tentukan untuk plan order receipt-nya, di mana untuk plan order receipt ini ditentukan dari total cost yang paling kecil dan diambil nilai kebutuhan kumulatifnya. Untuk periode 37, plan order receipt-nya diambil dari kebutuhan kumulatif periode 37. Begitu juga untuk periode 38 sampai untuk periode 48. Pada perhitungan loading ini, menggunakan metode reservoir mill ini tidak ada schedule receipt. Karena schedule receipt-nya kosong. Untuk project on hand-nya, untuk pada periode 36, nilainya 0. Mm, untuk pada periode ke-37, kita tentukan dengan rumus IF itu. Itu project on hand pada periode 36 ditambah schedule receipt pada periode ke-37 ditambah plan order receipt pada periode ke-37 nilainya eh, besar dari gross requirement. Kan nilai true-nya adalah POH pada periode ke-36 ditambah schedule receipt periode ke-37 ditambah plan order receipt pada nilai cross recruitment pada periode 37, kan nilai false-nya adalah 0. Tarik aja ke samping. Dan kita tentukan untuk nilai GR-nya dengan rumus EF POH pada periode 36 besar dari nilai GR pada gross recruitment periode 37, maka nilai true-nya adalah 0 dan nilai false-nya adalah GR periode ke-37 dikurang POH pada periode 36. Kita tutup kurung. Kita tarik samping.
Selanjutnya ada plan order release. Karena lead time pada baut 4 kali 12 ini ada 2 periode, maka plan order release-nya adalah plan order receipt-nya dimajukan 2 periode. Yaitu periode plan order receipt pada periode 37 kita letakkan pada plan order release periode 35. Gitu juga untuk periode-periode selanjutnya kita tarik aja ke samping sampai periode ke-46. Selanjutnya kita menentukan biaya pesan yaitu dengan rumus dikali dengan biaya pesan dari untuk biaya simpan, nilainya rumusnya sum dari project on hand dikali dengan total biaya biaya kali dengan biaya simpan pada bawaan item. Untuk total biaya itu penjumlahan dari biaya pesan dan biaya simpan. Untuk biaya pesannya ini kita menggunakan rumus ton karena kita menghitung berapa kali dalam periode itu perusahaan melakukan pemesanan sehingga baru dikalikan dengan biaya pesan. Untuk biaya simpannya itu adalah itu jumlah dari project on hand atau inventory dari tiap periodenya dikali dengan biaya simpannya. Sehingga didapatkan total biayanya sebagai berikut. Sekian pembahasan mengenai metode silver mill untuk praktikum perancangan teknik industri 2025. Saya Feby Biobiola. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.